Korupsi Rp271 triliun, suami Sandra Dewi diduga punya garasi mobil bak showroom Ferrari. Kekayaan Sandra Dewi dan Harvey Moise masih menjadi sorotan publik, setelah suaminya terseret kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp271 triliun. Sejauh ini, Sandra Dewi diketahui memiliki rumah tinggal super mewah yang fasilitasnya bak hotel bintang 5. Rumah mewah Sandra Dewi ini juga sempat masuk dalam konten Melanie Ricardo yang takjub melihat lobi rumah ibu dua anak tersebut. Selain memiliki lobi rumah bak hotel bintang 5, rumah Sandra Dewi juga dilengkapi garasi yang terlihat bak showroom mobil untuk memarkirkan Ferrari koleksi Harvey Moise. Penampakan garasi mobil Sandra Dewi ini sempat terlihat ketika Harvey Moise mengajak anak-anaknya melihat koleksi mobil Ferrari miliknya. Dalam video yang diunggah ulang oleh YouTube Daily IG Story tersebut, terlihat Harvey Moise memiliki lebih dari 5 mobil mewah yang terparkir rapi di garasinya. Salah satunya, Ferrari Spider yang harganya bisa mencapai 10 miliar rupiah. Tak hanya itu, suami Sandra Dewi ini juga nampaknya mengoleksi aksesoris dan interior mobil. Hal ini terlihat dari berbagai macam jenis kursi untuk mobil mewahnya yang terpajang rapi di samping Ferrari koleksinya. Warganet melihat kemewahan garasi mobil Harvey Moise ini semakin geram. Tak sedikit yang meminta negara menyita harta kekayaan suami Sandra Dewi tersebut. Mereka juga curiga semua mobil mewah milik suami Sandra Dewi itu diperoleh dari hasil korupsinya senilai Rp271 triliun. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa itu bukanlah garasi mobil di rumah Sandra Dewi melainkan showroom Ferrari di daerah Cilandak. Sita semua hartanya untuk negara, kata Ed Shirley Setiawan. Semewah apapun yang mereka punya, jika semua itu hasil korupsi mencuri hasil alam negara dengan cara yang licik, mau kaya kok instan, kasihan, kaya ke miskin itu sakit, semoga dimiskinkan sampai anak cucunya, timpal Ed Farida. Ternyata hasil korupsi, pasti masih banyak yang lain. Semoga dengan ini tertangkap membuka pintu korupsi-korupsi tambang yang lain, imbu Ed Estupang. Itu bukan di rumahnya Sandra Dewi, tapi itu di showroom dan dealer Ferrari yang baru tempatnya di Cilandak, ujar Ed Veyana. Keluarga kecil Sandra Dewi ikut disorot buntut kasus yang menyeret nama suaminya, Harvey Moise. Bersama Helena Lim, Harvey terseret kasus korupsi timah. Tidak main-main, apa yang diduga dilakukan suami Sandra Dewi itu merugikan negara dalam jumlah yang besar. Negara disebut rugi hingga nominal Rp271 triliun. Kerugian tersebut seolah setara dengan gaya hidup Harvey serta Sandra yang serba mewah. Mulai dari rumah bak istana hingga berbagai barang branded. Kemewahan tentu saja juga dirasakan oleh buah hati mereka. Menikah pada tahun 2016, pasangan ini telah dikaruniai 2 anak. Anak pertama mereka, Rafael Moise bahkan menerima sekian hadiah mewah dari sang ayah meski masih kecil. Lantas apa sajakah itu? Usianya yang masih muda tidak membuat Rafael tidak bergaya dengan barang-barang branded sejak kecil. Anak dari Sandra Dewi ini justru mengenakan aksesoris yang lebih mewah dari orang-orang yang lebih dewasa. Pasalnya, Harvey selaku ayah pernah memberikan hadiah berupa jam tangan dari Rolex. Jam tangan itu diduga dibanderol dengan harga ratusan juta rupiah. Jangan salah, selain jam tangan, masih ada beragam koleksi lainnya dari Rafael. Apalagi dengan profesi sang ayah yang merupakan seorang pengusaha. Melalui beragam unggahan Sandra Dewi di Instagram, bisa disaksikan beragam merek terkenal yang menjadi pilihan pakaian serta gaya dari putranya tersebut. Harganya pun dibanderol mencapai belasan juta rupiah bahkan lebih. Hadiah yang ketiga ini tengah ramai diperbincangkan. Bahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani diduga memberikan sindiran terkait hadiah ini. Harvey memang pernah membelikan jet pribadi untuk anaknya pada tahun 2019. Konon, jet ini digunakan oleh Harvey untuk perjalanan bisnis. Sandra Dewi sendiri pernah memamerkan hadiah terakhir ini memiliki nama yang sama, artis Dewi Sandra mendadak ikut terseret dalam kasus korupsi suami dari pesohor Sandra Dewi, Harvey Moise. Akun Instagram @dewisandra sejak beberapa hari terakhir ramai dikomentari netizen yang salah sangka. Menanggapi hal ini, Dewi Sandra pun memposting klarifikasi pada Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Ia mengakui bahwa dirinya bingung menanggapi kejadian ini. Bingung mau bilang apa kecuali, ini bulan Ramadan. Waktunya taubat, minta ampun, evaluasi dan introspeksi diri. Meskipun mendadak salah alamat,
Tapi bukan berarti saya lebih baik atau suci karena yang ketik ini banyak sekali salah yang Allah tutupi, tulisnya. Penyanyi, pembawa acara, sekaligus pemain film ini menyebut peristiwa ini menjadi ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Semua manusia pasti diuji oleh Allah. Itulah janji Allah, dan janji Allah yang paling pasti. Aku diuji, kamu pun pasti diuji. Dan ketika diuji bisa jadi itu waktu paling tepat untuk kembali. Salah satu hal yang paling aku syukuri, kita punya Rabb Tuhan yang tak pelit mengampuni, ujarnya. Lebih lanjut Dewi Sandra mengatakan sebagai sesama hamba Allah, baiknya saling mendoakan agar dapat ditolong bukan untuk menghakiminya. Lagi-lagi aku diuji sebagaimana kamu juga pasti diuji. Sesama hamba kita saling doakan, semoga Allah tolong bukan malah cepat-cepat menghakimi. Kalaupun mau menghakimi, pastikan dulu kita tak miliki celah dan noda hitam tersendiri. Tak perlu ikut-ikut gonjang-ganjing ujian yang tak tertulis untukmu sendiri. Cukup sibukkan diri dengan ujian terbesar, yaitu memperbaiki diri sendiri, jelasnya. Ia juga mengingatkan umat muslim lainnya untuk menjaga hati selama bulan suci Ramadan. Ia menyebut ada banyak pilihan, seperti bicara baik atau berdiam diri, kemudian masuk masjid untuk wudhu dan salat, serta bisa khatamkan Al-Quran. Dewi Sandra juga mengingatkan soal zakat, salat tarawih yang tidak boleh dilewatkan, pentingnya qiyamul lail atau bangun di malam hari untuk beribadah, serta menyiapkan tenaga untuk itikaf, atau berdiam diri di masjid disertai dengan niat untuk beribadah demi Allah SWT, serta hal-hal positif lainnya. Ya Allah, PR-nya pekerjaan rumah masih banyak sekali. Masih ada waktu, yuk jangan sia-siakan Ramadan. Karena aku diuji, kamu pun diuji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita semua taufik dan Allah ampuni, tutupnya. Di sisi lain, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengomentari fenomena warganet yang salah kira Dewi Sandra sebagai Sandra Dewi. Dalam postingan Instagramnya @ridwankamil, ia meminta warganet untuk tabayun dan mengecek ulang sebelum berkomentar. Wahai netizen 31x2, biasakan TABAYUN dan cek-recek sebelum jempolmu sebagai perwakilan kualitas hatimu mengotori bulan suci Ramadan ini, tulisnya. Malam minggu itu berbeda dengan minggu malam, Bima Arya Wali Kota Bogor itu berbeda dengan Arya Bima tokoh PDIP, dan Melly Guslau itu berbeda dengan Omnibus Law. Ner 3, lanjutnya, Ner 3, juga beda dengan, gak ngerti, imbuhnya. Selamat mengisi hari puasa ini dengan kesucian lahir batin. Hatur nuhun. Meski memiliki nama yang sama, Dewi Sandra dan Sandra Dewi sangat berbeda. Dewi Sandra adalah figur publik Indonesia kelahiran Brasil dan memiliki keturunan campuran Inggris dan Betawi. Istri dari Agus Rahman itu sudah lama vakum dari dunia hiburan. Sementara Sandra Dewi lahir di Pangkal Pinang, Bangka dan memiliki keturunan campuran China,